Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila Ruji Ridwansyah. Saya dari Prodi Fisika, Pendidikan Fisika. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang etika ta'aruf dalam pernikahan. Materi pertama yaitu definisi dari ta'aruf. Ta'aruf adalah kegiatan bersilaturahmi. Kalau pada masa ini kita bilang berkenalan bertatap muka, atau main bertemu ke rumah seseorang dengan tujuan berkenalan dengan penghuninya. Bisa juga dikatakan bahwa tujuan dari perkenalan tersebut adalah untuk mencari jodoh. Materi selanjutnya yaitu apakah perbedaan pacaran dan ta'aruf. Dalam pacaran, mengenal dan mengetahui hal-hal tertentu calon pasangan dilakukan dengan cara yang sama sekali tidak memenuhi kriteria sebuah pengenalan. Ibarat seorang yang ingin membeli motor second tapi tidak melakukan pemeriksaan. Dia cuma memegang atau mengelus motor itu tanpa pernah tahu kondisi mesinnya. Bahkan dia tidak menyalakan mesin atau membuka kap mesinnya. Bagaimana mungkin dia bisa tahu kelemahan dan kelebihan motor itu? Sedangkan ta'aruf adalah seperti seorang montir motor yang ahli memeriksa mesin, sistem kemudi, sistem rem, sistem lampu dan elektrik, roda dan sebagainya. Bila ternyata cocok, maka barulah dia melakukan tawar-menawar. Ketika melakukan ta'aruf, seseorang baik pihak pria atau wanita berhak untuk bertanya yang mendetail, seperti tentang penyakit, kebiasaan buruk dan baik, sifat, dan lain-lain. Kedua belah pihak harus jujur dalam menyampaikannya, karena bila tidak jujur bisa berakibat fatal nantinya. Namun secara teknis, untuk melakukan pengecekan, calon pembeli tidak pernah boleh untuk membawa pergi motor itu sendiri. Materi selanjutnya yaitu proses ta'aruf. Lalu bagaimana proses ta'aruf yang syar'i sehingga menuju pernikahan yang barokah? Yang pertama yaitu tidak boleh menunggu. Misalnya, jarak antara ta'aruf dengan pernikahan selama 1 tahun. Si ahwat diminta menunggu selama 1 tahun karena ikhwannya harus bekerja terlebih dahulu atau harus menyelesaikan kuliah dulu. Hal ini jelas menzolimi ahwat karena harus menunggu. Dan juga apa ada jaminan bahwa saat proses menunggu itu tidak ada setan yang mengganggu? Yang kedua adalah tidak boleh malu-malu. Jadi kalau memang sudah siap untuk menikah, sebaiknya segera untuk mengajukan diri untuk berta'aruf. Apabila malu-malu, maka gak jadi prosesnya. Nah, jadi repot sendiri kita. Kemudian yang ketiga, dapat melalui jalur mana saja. Maksudnya adalah kita bisa meminta bantuan siapa saja untuk mencari calon pendamping kita, mulai dari orang tua, murabbi, saudara, kawan, atau orang-orang yang dapat kita percaya. Untuk materi selanjutnya yaitu etika dalam ta'aruf. Etika selama berta'aruf yaitu jangan terburu-buru menjatuhkan cinta. Misalnya ketika kita mendapatkan satu biodata calon pasangan tanpa mengenal lebih dalam, tiba-tiba sudah yakin dengan pilihan itu. Alangkah baiknya jika mengenal lebih dalam mulai dari kepribadian, fisik, juga latar belakang keluarganya, sehingga nanti tidak seperti membeli kucing dalam karung. Akan tetapi tidak terburu-buru dalam menjatuhkan cinta itu, jika juga tidak boleh terlalu lama dan bertele-tele sehingga menanyakan hal yang penting dan to the point. Hal itu juga menghindari godaan setan yang lebih dahsyat lagi. Proses ta'aruf dikatakan selesai jika sudah mendapatkan 3 hal, yaitu 1. Tentang budaya atau keluarga, 2. Proyek masa depan, dan ketiga, visi hidup dalam masing-masing. Mungkin segitu penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.